Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. BBM jenis Pertalite dan solar semakin langka. Ratusan kendaraan mengantre berjam-jam di sejumlah SPBU Merauke. Belasan alat berat dikerahkan untuk menguruk sungai dan drainase di Sorong. Tiket pesawat dari dan ke Pegunungan Bintang naik 2 kali lipat. Menyusul kenaikan harga minyak dan aftur dunia, Kementerian Perhubungan telah mengizinkan maskapai penerbangan untuk menyesuaikan tarif angkutan udara dalam negeri. Akibat penyesuaian harga ini sejak bulan April, aktivitas penerbangan transportasi udara di sejumlah daerah di Bumi Cendrawasih menurun. Warga yang hendak bepergian dari Oksibil, ibu kota Pegunungan Bintang, ke Jayapura, harus merogoh kocek 1,6 juta rupiah untuk sekali penerbangan dari tarif sebelumnya Rp800.000. Kenaikan harga tiket ini juga memicu kenaikan harga angkut barang dari sebelumnya Rp19.000 per kilogram, kini menjadi Rp23.000 per kilogram. Tidak heran, harga material bangunan seperti semen melonjak dari Rp1.200.000 per sak menjadi Rp1.400.000 per sak. Apalagi Kabupaten Pegunungan Bintang belum ada akses jalan darat. Saya sudah minta ke Perhubungan Udara untuk penambahan armada, tapi susah. Yang bisa bergerak di pegunungan kan hanya di sana saja bisa mampu masuk. Tapi ini masuk ke Oksibil hanya berapa pesawat? 3 saja. Ya. Akibatnya terjadi monopoli harga. Ya, itu pasti. Dari subsidi pun pasti. Jadi kita minta supaya jalan darat yang dipercepat. Tinggal 173 kilo dari arah Jayapura, 4 jembatan dari arah Bobel. Saat ini harganya berapa Pak? Dari tiket pesawat dari Oksibil ke Jayapura ini sudah kena berapa? Itu sudah mahal sekali Pak, naik. Ya, itu mahal sebenarnya, hanya 45 menit. Harga normalnya bisa berapa Pak? Kalau harga normal? Normal seharusnya dari kan naik 800 toh. Harusnya turun juga 800 sebenarnya. Berarti naik 2 kali lipatnya Pak? Mengapa bisa 1,6 dari atas turun? Berarti naiknya 2 kali lipat? Iya. Itu. Ya karena itu memang satu monopoli lah, satu penerbangan saja toh. Nah, jadi sudah minta tapi sulit karena katanya tidak perlu menguasai medan. Misalkan Cibiling maupun pilot dan tidak bisa menguasai medan, dan itu medannya terjadi. Jadi pasti begitu. Kalau ada yang masuk kan pasti bersaing toh. Asisten 3 Setda Papua Derek Hegemur berharap pemerintah pusat tetap memberikan subsidi harga tiket bagi masyarakat Papua karena angkutan Papua masih merupakan transportasi vital dan sangat dibutuhkan masyarakat. Kepada pemerintah tentu kita sebagai Pemprov ya kita pasti akan mempelajarinya, pasti ada alasan-alasan tertentu berkenaan dengan kenaikan bahan bakar ya, antara lain misalnya aftur dan seterusnya yang tentu akan memicu kenaikan beberapa produk, memaikan sektor jasa lainnya kan. Nah, tentu pemerintah provinsi akan mengambil langkah-langkah tentu melalui instansi teknis terkait ya. Mengantisipasi biasanya kan ada penimbunan nih Pak, imbauan dari pemerintah provinsi sendiri seperti apa Pak? Tentu kita berharap di situasi kita macam begini, tentu semua pihak ya kita himbaukan untuk tidak menimbun misalnya BBM kemudian menjual dengan harga yang lebih tinggi pada saat situasi begitu ya. Harapan kita tidak terjadi seperti itu. Bila terjadi kan pasti ada tindakan-tindakan tertentu bila ditemukan, bila benar adanya dan pasti ada tindakan-tindakan ya. Pemerintah pusat juga diminta melanjutkan pembangunan jalan Trans Papua yang menghubungkan Jayapura ke Pegunungan Bintang yang hanya tersisa 173 km. Jalan ini nantinya dapat menekan harga barang. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Rawa Manggu Merauke cenderung turun akhir-akhir ini.
Dari hasil pantauan, cabai kecil yang sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Begitu juga dengan cabai berukuran besar yang sebelumnya dijual Rp45.000 per kilogram, kini dijual Rp30.000 per kilogram, sama dengan harga cabai keriting. Harga 50 ya? ya 50. Sekarang berapa ya? Sekarang 30. 30. Nah, Lombok kalau tomatnya? Tomat dari itu 520, 15 sekarang 5.000. Sekarang 5.000 ya. Kalau Lombok besarnya, Mas? Ya dari angka 40 sekarang sudah 30. 30 ya. Kalau Lombok keriting ya, Mas? Lombok keriting sama. Sama juga ya. Itu kenapa sampai bisa turun drastis ini, Mas? Stok banyak. Stok banyak ya? Panen. Panen ya. Sekarang dari harga berapa sekarang tadinya itu? Dari 60 bawang merah turun ke 45. 45. Kalau bawang putih turun juga? Turun dari 35 ke 30. Itu kenapa bisa sampai turun begitu, Pak? Katanya pasokannya lagi banyak. Lagi banyak ya. Ini bawang dari luar? Iya dari luar. Dari mana asalnya nih? Dari Bima. Oh, kalau untuk bawang merahnya masih ada juga? Sekarang bawang Merauke lagi kosong. Lagi kosong ya? Tapi bawang dari luar banyak ya? Banyak masuk. Sementara untuk harga tomat yang sebelumnya mencapai Rp20.000 per kilogram, kini turun drastis menjadi Rp5.000 per kilogram. Begitu juga dengan harga bawang merah turun Rp20.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Harga bahan pokok yang terus turun disebabkan pasokan yang banyak ke pedagang akibat panen yang melimpah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 1.500 siswa sekolah dasar di kota dan Kabupaten Sorong Sabtu lalu mengikuti senam kesegaran jasmani yang dilangsungkan di halaman kantor Wali Kota Sorong. Acara ini juga dilakukan serentak oleh 1 juta pelajar lain dari seluruh Indonesia dan secara daring dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Para pelajar ini terlihat antusias mengikuti acara ini. Sejak pukul 7 pagi waktu setempat, para siswa sudah bersiap-siap dan acara mulai dilangsungkan pukul 10 waktu Papua atau pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan ini merupakan program Kemenristek, Kemendikbud dan Kemenak bertujuan membugarkan Indonesia akibat selama ini di masa COVID-19. Kegiatan launching dan pemecahan rekor muri SKJ pelajar seluruh Indonesia. Jadi untuk seluruh Indonesia ini untuk pemecahan rekor muri ini 1 juta pelajar seluruh Indonesia. Kemudian untuk kota Sorong yang tampil kemudian mewakili Papua Barat ini diperkirakan 1.500 pelajar. Jadi itu nanti akan langsung live dari Gelora Bung Karno, Senayan. Jadi di sana nanti musik SKJ yang terbaru SKJ 2021 itu akan dilaksanakan pusatnya berada di Senayan. Gelora Bung Karno diputar di sana musiknya, kemudian seluruh provinsi sekitar 34 provinsi dan seluruh kota kabupaten seluruh Indonesia mereka senam bersamaan. Kalau di sana sekitar pukul 8, di sini pukul 10, jadi serentak di seluruh Indonesia. Tujuannya apa nih Pak? Yang pertama, ini program dari Kemenpora, kemudian kerjasama dengan Kemendikbud dan Kemenak, Kementerian Agama. Tujuannya adalah membugarkan untuk para pelajar. Karena selama ini dengan adanya teknologi ini kebugaran para pelajar adalah menurun. Sehingga Kemenpora bersama dengan Kemendikbud Ristek, kemudian Kemenak mempunyai program untuk mensegarkan Indonesia bugar. Ya. Latihannya berapa lama nih Pak untuk ini? Untuk latihannya ya sekitar dari TOT itu 1 bulanan untuk persiapan ini. Ini di backup oleh para pelajar dan SD, SMP, kemudian sebagian SMA. Dan ini yang dari Kabupaten Sorong juga dia bergabung. Oh jadi ini kota dan Kabupaten Sorong ya Pak? Kabupaten Sorong bergabung untuk jadi satu di sini. Iya. Impres mana? SD Impres 1.
Perasaannya bagaimana ikut senam ini? Senang kan? Baru sudah latihan berapa lama? 2 hari. Ke depan harapannya bagaimana? Mau senam ini di sekolah setiap hari? Waktu latihan sangat terbatas, yakni selama 2 hari, namun pelajar sangat senang bisa mengikuti senam kesegaran jasmani bersama siswa sekolah lain dari seluruh Indonesia. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Topan melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.